Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Al-Musdian. Saya mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Jayapura, Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik teman-teman, insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran, ciri-ciri dan jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran ada 4. Yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Dan yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi, secara kesimpulan bisa dikatakan pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada guru. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Di sini guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Yang kedua, ada pendekatan yang berpusat kepada siswa. Pendekatan yang berpusat kepada siswa adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk mengerjakan suatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang terjadi pada siswa. Kemudian, di sini juga ada komponen-komponen yang menjadi atau yang menyusun pendekatan kontekstual dan sekaligus menjadi ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan untuk menemukan makna. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bermakna. Kemudian yang ketiga, belajar secara mandiri. Dan yang keempat, kolaborasi. 5, berpikir kritis dan juga kreatif. Yang keenam, mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, standar pencapaian yang tinggi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, asesmen yang autentik. Dan yang kedua, ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajar. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Nah, pendekatan ekspositori ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran.
Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Dan yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang keempat, terbatasnya sarana pembelajaran. Oke, kemudian macam-macam pembelajaran yang ketiga ada pendekatan pembelajaran induktif. Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, ataupun bisa juga menjadi sebuah aturan. Kemudian yang keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Ya, pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Ya, pada pendekatan deduktif ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menekankan transfer informasi oleh guru kepada siswa berupa pemaparan abstraksi, definisi, dan penjelasan istilah-istilah. Kemudian yang selanjutnya, dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, yaitu guru memberikan materi dan kemudian memberikan contoh-contoh khususnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, lebih menekankan ingatan siswa dan siswa bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan banyak dalam kegiatan pembelajaran seperti pendekatan pembelajaran deduktif. Kemudian, macam pendekatan pembelajaran yang kelima adalah pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian teman-teman, pada macam pendekatan pembelajaran yang keenam adalah pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui, atau bisa dikatakan masih belum dikuasai. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran K13, artinya kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, hingga mengkomunikasikan apa yang mereka dapat. Baik teman-teman, mungkin dengan penjelasan pendekatan pembelajaran saintifik tadi menutup materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.